Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa khairi asma'ilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita kembali bertatap muka dalam sebuah acara berlian. Mudah-mudahan ini akan membawakan berkah dan manfaat kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Para pemirsa berlian yang berbahagia, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentunya ini kita selalu berhadapan dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan. Tidak sedikit manusia yang mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidupnya, sehingga banyak manusia yang terjerembab, banyak manusia yang hina, dan banyak pula manusia yang tidak beruntung dalam kehidupan, sisi-sisi kehidupan dunianya. Ini tentunya penyebabnya adalah karena manusia itu dialami dengan penyakit rohani yang sangat berbahaya. Penyakit rohani, para pemirsa yang berbahagia, akan menggerogoti iman dalam jiwa manusia. Yang pertama adalah karena manusia itu adalah cinta terhadap dunia, dan yang kedua cinta kepada harta, dan yang ketiga adalah hubbud dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunia, hubbul mal, dan ghaflah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat manusia kadangkala dalam hidup dunia ini sering mengalami kegalauan dalam kehidupan. Namun demikian, para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal yang barangkali cukup menarik untuk kita kaji, kita simak, dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang-orang yang mengalami kegalauan dalam hidupnya tidak tentram, tidak nyaman, bahkan kegalauannya amat sangat, tentunya yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh manusia ini adalah, terutama orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat dan doa. Ini merupakan sesuatu resep yang sangat bermakna, karena salat itu Allah akan menetralkan, salat itu akan membimbing dan menuntun manusia kepada jalan kebenaran. Dan juga doa, karena doa itu adalah istijabah, mudkhul ibadah, dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah mendengar, karena itu adalah merupakan madah, permintaan, permohonan, dan juga sesuatu yang diharapkan oleh manusia kepada penciptanya. Melalui doa, lebih-lebih lagi di waktu-waktu yang sangat istijabah. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ketika pada sepertiga malam, ada seorang anak manusia yang menangis akan kehidupannya, yang menangis meratapi akan kehidupannya sehari-hari. Dia merasa bahwa dirinya kekurangan yang luar biasa. Dia merasakan kekurangan pada dirinya karena tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Tersalah di situ kegalauan yang amat sangat. Tetapi ketika dia bangun pada sepertiga malam, dia mohon ampun kepada Allah, dan dia bermunajat kepada Allah, dia minta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan mendengarkan madah-madahnya, lantunan-lantunan doanya, dan solatnya yang khusyuk. Apakah itu solat wajib maupun solat di sepertiga malam, yang merupakan solat sunat yang disebut dengan solat tahajud. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah tuntunan dan perisai yang sangat baik untuk diamalkan oleh manusia. Tidak hanya membaca, tetapi mentadaburkan Al-Quran. Tanpa tadabbur, kita tidak tahu persis bagaimana cara merenungkan Al-Quran itu dengan baik dan benar. Karena tadabbur adalah salah satu jalan dan cara untuk kita mengingat apakah yang terbaik dari perintah Al-Quran itu sendiri, dan yang terbalik menurut larangan Al-Quran itu sendiri. Zikir. Dan yang ketiga adalah zikir. Bagaimana kita maknai zikir dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya zikir untuk mengingat Allah. Waskurkum askurli wala takfurun. Kita harus ingat kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah selalu ingat kepada hambanya. Allah selalu ingat kepada kita.
Waskuri wala takfurun. Kita harus banyak bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Jangan kita kufurkan. Kemudian yang berikutnya adalah istighfar. Kita manusia pendosa. Waktu-waktu yang kita jalani sehari-hari, kita membawakan debu-debu dosa yang banyak yang menghinggapi tubuh dan badan kita. Bahkan dosa itu menggerogoti relung-relung kalbu kita, sehingga kita dikatakan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus banyak beristighfar, para pemirsa yang berbahagia. Kapan saja dimanapun kita berada, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Makna istighfar adalah mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan ini saban hari saban waktu kita lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingat bahwa itu Maha Pengampun terhadap kesalahan dosa-dosa hambanya. Yang berikutnya adalah kita tawakal bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan yang terbaik kepada hambanya. Bahkan Allah itu memiliki rencana yang terbaik kepada hambanya. Maka kita tidak boleh ada suudzon dengan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan Raja di Raja yang selalu menjaga kita, merawat kita, membimbing kita, menuntun kita. Bahkan Allah bersahaja untuk membawa hambanya menuju surganya. Dan yang terakhir adalah sabar dan syukur. Inilah pakaian yang sesungguhnya yang harus kita miliki. Apabila kita timpa musibah, kita selalu menghadapinya dengan kesabaran yang penuh. Dan kita juga bersyukur dengan segala karunia yang Allah berikan. Tentunya ini adalah salah satu buah yang sangat baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kata Rasulullah SAW, salah satu resep dan obat untuk selalu kita tidak terombang-ambing, tidak memiliki kegalauan yang amat sangat dalam menjalani kehidupan ini adalah kita harus banyak untuk mengingat akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa hari akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia yang hari ini kita hidup selama ini. Para pemirsa yang berbahagia, tentunya ini adalah beberapa trik yang barangkali saya review kembali. Yang pertama, kita harus sholat dan doa. Kemudian kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian kita berzikir. Juga banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sabar, kemudian bersyukur atas segala kesulitan dan juga bersyukur atas segala kebaikan yang Allah berikan. Termasuk kita adalah selalu ingat akan hari akhirat nanti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kami pribadi dan juga kepada para pemirsa belian dimanapun Anda berada. Nasrul Fatun Karib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.